Tok, bisa dijelaskan Bang untuk laporan kita kepada 9 hakim di MK itu seperti apa ya Bang? Baik, terima kasih. Kami melaporkan 9 orang hakim Mahkamah Konstitusi dengan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim dalam memutus perkara nomor 22 terkait sengketa Pilkada Kabupaten Tapanuli Selatan. Kami sebagai kuasa hukum Bapak Muhammad Yusuf Siregar dan Robi Agusman Harahap, calon Bupati Tapanuli Selatan nomor urut 1, saya Ranto Sibarani, dan ini Bang Kamaludin Pane. Nah, putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara Pilkada Tapanuli Selatan menolak atau tidak diterima, artinya tidak dilanjutkan untuk memeriksa lebih lanjut perkara nomor 22 dengan putusan yang menyatakan lewat tenggang waktu. Mahkamah Konstitusi berpendapat dalam pertimbangannya menghitung waktu mengajukan permohonan itu sejak tanggal 15 Desember 2020. Nah, padahal KPU Tapanuli Selatan mengumumkan hasil rekapitulasi pemilihan kepala daerah di Tapanuli Selatan itu pada tanggal 16 Desember 2020. Artinya ada keterlambatan ya Bang? Iya, artinya bukan keterlambatan, tapi dia mengumumkan itu lewat online tanggal 16 Desember 2020. Nah, menurut undang-undang pengajuan permohonan itu 3 hari sejak diumumkan. Nah, pada pertimbangannya kami melihat Mahkamah Konstitusi mendasarkan sejak diumumkan di papan pengumuman. Hasil rekapitulasi itu dibuat tanggal 15 sekitar jam 5 sore, jam 6 sore 15 Desember 2020. Nah, ditempelkan di papan pengumuman menurut KPU Tapanuli Selatan pada tanggal tersebut juga. Nah, apakah seimbang, sebanding membuat tanggal pengumuman di papan pengumuman dengan pengajuan permohonan yang dilakukan secara online? Menurut kami tidak sebanding. Karena apa? Harus dilihat sejak kapan mereka mengumumkannya secara online juga lah. Kan begitu. Ini kan masalah karena daring, situasi pandemik kan begitu. Nah, kami dapat bukti 16 Desember 2020 KPU Tapanuli Selatan mengumumkan hasil rekapitulasi pemilihan kepala daerah di Tapanuli Selatan. Nah, permohonan kami itu kami ajukan di tanggal 18 Desember 2020. Nah, kalau dihitung sejak mereka mengupload ini masih dalam tenggang waktu. Tapi kalau dihitung sejak ditempelkan di papan pengumuman, siapa yang tahu, siapa yang melihat di papan pengumuman? Jangan-jangan ditempel tengah malam, kan begitu. Siapa yang melihat? Tidak seimbang menurut kami. Nah, menurut kami Hakim Mahkamah Konstitusi telah keliru dalam menghitung kalender tenggang waktu pengajuan permohonan ini. Nah, anehnya Hakim Mahkamah malah melanjutkan perkara lain, dalam hal ini perkara Kabupaten Samosir yang jelas-jelas kami melihat di dalam permohonannya itu pengumumannya di tanggal 16, ini ada tanggal 16 Desember 2020, semua orang bisa mengupload ini di internet permohonannya. Nah, pengumumannya tanggal 16 Desember 2020, tapi permohonan dimasukkan tanggal 21 Desember 2020, artinya sudah telat berapa hari. Tapi diterima. Tapi dilanjutkan pemeriksaan perkaranya. Karena itu menurut kami tidak seimbang, tidak sama perlakuan Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap perkara Tapanuli Selatan dengan Samosir. Karena itu kami melaporkan, ada apa dengan Hakim Mahkamah Konstitusi? Kami tidak mau menuduh bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi telah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum. Tapi kita semua tahu bahwa di dalam negara kita ini, Ketua Mahkamah Konstitusi pernah ditangkap, dipidana. Karena apa? Jelas-jelas karena sesuatu yang melanggar hukum. Nah, dan jelas sekali. Dan kemudian juga kami melaporkan 9 hakim Mahkamah Konstitusi ini karena apa? Karena sudah mengesahkan 354 bukti, telah menerima bukti-bukti kecurangan terkait Pilkada Tapsel, tapi tidak diperiksa. Jadi untuk apa bukti tersebut kami legalisir dan kami sampaikan di depan Mahkamah Konstitusi kalau hanya akhirnya perkaranya dihentikan hanya karena tenggang waktu tadi, yang menurut kami tenggang waktu tersebut pun keliru untuk dihitung begitu. Jadi jangan sampai Mahkamah Konstitusi, kalau dulu kan dijuluki dengan Mahkamah Kalkulator, jangan sampai sekarang dijuluki jadi Mahkamah Kalender karena hanya menghitung-hitung soal tenggang waktu. Kalau untuk itu kami pikir tidak perlu Hakim Mahkamah Konstitusi yang memutuskan, cukup staf administrasi, tidak perlu diundang lagi kami hadir dalam persidangan yang menghabiskan banyak biaya, apalagi di situasi pandemik seperti ini.
Nah itu jadi yang menurut kami. Itu Harap- alasan-alasan kami. Baik bang. Harapan kita terhadap laporan kita ini bang apa bang? Ya, Terhadap dan 9 di dalam hakim. laporan kami ke Dewan Etik ini, kami meminta agar Dewan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi itu memeriksa seluruh terlapor. Artinya ke-9 Hakim Mahkamah Konstitusi ini, kami melaporkan ke-9 Hakim Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi kami meminta Dewan Etik memeriksa apa alasan mereka sehingga menghitung tenggang waktu sedemikian rupa. Nah, kemudian apa alasannya tidak mempertimbangkan bukti-bukti kami. Nah, kemudian juga jika nantinya Dewan Etik menemukan ada pelanggaran etik, kami mohon Dewan Etik memberikan sanksi kepada ke-9 Hakim Mahkamah Konstitusi ini karena tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang memperjuangkan keadilan. Nah, mudah-mudahan dipanggil oleh Dewan Etik untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait laporan kami. Kapan bang kalau jadwal dari Dewan Itu Etik sendiri? itu kewenangan dari Dewan Etik Hakim Mahkamah. Jadi kita tinggal menunggu undangan. Kita tetap percaya bang ini bakal diusut sama Dewan Etik ya bang? Kita sangat percaya. Karena apa? Karena dua hal yang sangat krusial tadi. Hakim Mahkamah menurut kami keliru dalam menentukan tenggang waktu, hitungan kalender tadi, dan kemudian tidak mempertimbangkan bukti-bukti, dan kemudian juga dalam perkara yang lain terlambat sudah lebih dari beberapa hari masih dilanjutkan begitu. Jadi kami sangat percaya dan yakin Dewan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi akan menindaklanjuti laporan kami ini. Baik bang. Nampak yang 16 di bawah, Mas.